Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukri ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Para sahabat dan saudaraku semua, sebelum saya mengutarakan maksud dan tujuan, terlebih dahulu saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah ilahi Robbi. Tidak luput mengaturkan terima kasih, salam hormat setinggi-tingginya dan seikhlas-ikhlasnya untuk guru ayahanda kami, untuk tuan guru kami, dan salam hormat untuk semuanya. Salam rahayu untuk semua. Bismillah. Semoga apa yang saya sampaikan ada berkah dan manfaat yang bisa diambil sebagai pelajaran. Saudara dan sahabatku, kita ini yang ditakdirkan hidup pada kurun setelah Kanjeng Nabi Muhammad dan menjadi muslim karena keturunan khususnya, memang tidak salah jika kita belajar terlebih dulu di dalam hal syariat agama sebelum makrifat. Meskipun dalilnya menyatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah, tetapi kebanyakan para muslim yang masih awam ini tidak pernah tahu sama sekali bahwa setelah syariat wajibnya ini adalah belajar tentang makrifat. Di dalam ajaran Islam juga ada yang namanya ajaran tauhid, yang semuanya itu wajib dipelajari guna melengkapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi seorang muslim yang kafah. Bahkan banyak sekali mereka yang muslim ini yang tertipu dengan fatwa yang banyak dikemukakan para pendakwah mereka, antara lain yaitu ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin paham tentang Tuhannya itu adalah sebuah dosa. Ini adalah doktrin yang sangat menyesatkan. Kenapa? Justru pengetahuan tentang Allah inilah ajaran pertama yang dianjurkan Nabi sejak beliau menjadi nabi. Tujuan utama dalam penciptaan manusia adalah untuk mengenal akan Tuhannya. Mengapa hal ini malah disembunyikan, seolah barang yang bila diumumkan atau diterangkan atau diajarkan menjadi sebuah keniscayaan masuk dalam dosa. Sedangkan sesungguhnya kalau kita ini paham, yang dilarang itu adalah mengira-ira tentang Tuhan itu sendiri dengan akal telanjang atau memikirkan Tuhan tanpa berdasarkan ilmu yang tepat, yaitu ilmu yang diajarkan dalam ilmu tauhid itu sendiri. Sedangkan kita tahu juga bahwa belajar untuk ilmu tauhid adalah fardu bagi setiap muslim. Mencari yang halal dan haram dan mengetahui juga fardu bagi kita. Mencari ilmu yang menyangkut kegiatan sehari-hari juga fardu bagi kita. Ikhlas dalam beramal sebuah keniscayaan adalah fardu juga.
tidak meminta ganti dalam beramal juga fardu. Inilah ikhlas misalnya. Jadi ini semua sudah pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga, bahwa Rasulullah juga mengajarkan bahwa fitrah kemanusiaan itu sesungguhnya adalah cenderung untuk mengenal Tuhannya, cenderung untuk beragama, sehingga orang belajar tauhid dan senantiasa dan dipastikan itu membutuhkan yang namanya Tuhan. Oleh sebab itu ada perkataan yang seperti awal saya katakan adalah awaludin ma'rifatullah. Awal kita sudah beragama adalah saat kita mulai mengenal Allah. Dan ini sudah diperkuat dengan dalil-dalil yang menerangkan tujuan penciptaan manusia, seperti yang tersurat dalam firman-firman Allah yang lainnya. Ketahuilah saudaraku, perjalanan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita mulai saat beliau berumur 25 tahun. Beliau berkhulwat hingga umur 40 tahun, dan di sanalah pengajaran tauhid dimulai. Bahkan itu berlangsung selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, lalu mencapai makom fana, atau ada perintah Isra dan Mi'raj, lalu baru ada yang namanya syariat. Dari perjalanan Isra Mi'raj inilah setelahnya baru Nabi mengajarkan urusan syariat seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian jika kita memang ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, maka belajarlah ke arah jenjang yang lebih baik. Setelah kita belajar syariat, karena memang itulah yang diajarkan sejak kecil dari orang tua maupun para guru, tingkatkanlah mulai sekarang ke jenjang tarekat, hakikat, dan makrifatnya. Jangan kita ini puas dengan pelajaran yang ada di syariat demi kesempurnaan dalam kita beribadah. Jangan pula setelah kita ini belajar bersyariat, kita pun akan menjadi seseorang yang mungkin bisa salah jalan, yaitu menjadi seorang makrifat yang jindik atau mengangkat dirinya sebagai Allah, sehingga tidak mempercayai akan Allah itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai kufur. Sebab Allah itu adalah tetap Allah, tajali tetap tajali, ibarat air sudah menjadi es. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaat. Terima kasih. Salam rahayu, salam santun untuk semua.